Make the ground shake. Hai anak-anak yang ada di rumah. Shalom, salam sehat, penuh semangat. Apakah kalian masih semangat belajar? Ya, harus semangat belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Tematik tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Ayo anak-anak, kita pelajari ringkasan materi pelajaran 1 sampai 6. Menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Untuk menemukan informasi di dalam teks, kita perlu membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan tentang teks bacaan dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi dari teks tersebut. Ayo kita membaca bersama teks bacaan berikut. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Kita dapat menemukan informasi dalam bacaan yang sudah kita baca tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, silakan kalian menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini di buku kalian masing-masing. Apakah yang dimaksud mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Pernahkah kalian melihat proses mencair lainnya? Iya anak-anak, kalau pernah, lilin yang dibakar pasti akan meleleh atau mencair. Coba sekarang anak-anak berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari es batu atau es krim yang akan mencair jika dipanaskan, lilin yang dibakar juga akan meleleh atau mencair. Selain itu juga, mentega, gula pasir juga akan mencair jika dipanaskan. Pada wacana di atas tadi, anak-anak, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Ya, bagaimana anak-anak? Iya, proses mencair juga terjadi pada logam. Proses ini disebut dengan meleleh dan terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dari teks yang didengar. Kita dapat memperoleh informasi dengan cara menyimak pembacaan teks oleh orang lain. Setelah itu, kita dapat mencatat hal-hal penting. Gunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menuliskan kembali informasi yang didengar. Menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Kita dapat membuat kalimat tanya sesuai kebutuhan kita. Jawaban dari pertanyaan itu merupakan informasi yang ingin kita ketahui.
Jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Kemana perginya air? Pernahkah anak-anak mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa ya anak-anak hal ini dapat terjadi? Nah, anak-anak silakan kalian boleh mempraktekkan percobaan seperti yang ada di buku halaman 141. Nah, anak-anak, informasi tentang perubahan wujud benda seperti dalam teks bacaan yang sudah kita baca tadi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Nah, cobalah kalian membuat 3 pertanyaan dari percobaan yang ada di halaman 141. Anak-anak di sini membuatkan contoh kalimat pertanyaan tentang percobaan yang ada di halaman 141 tadi. Perhatikan baik-baik kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang pastinya ya. Mengapa satu piring ditempatkan di bawah terik matahari sedangkan piring yang satu di ruangan yang gelap? Ya, jawabannya anak-anak, piring diletakkan di bawah terik matahari agar terkena sinar matahari dan dapat dibandingkan dengan piring yang ada di ruangan yang gelap. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada air dalam piring yang diletakkan di bawah terik matahari? Ya, jawabannya lagi anak-anak, air yang diletakkan di bawah terik matahari menjadi berkurang karena menguap. Bagaimana peristiwa yang terjadi pada percobaan tersebut? Air dalam wujud cair berubah menjadi gas atau uap air. Nah, peristiwa tersebut dinamakan dengan penguapan. Menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang benar sesuai aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Untuk mengetahui arti kata-kata baku dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Anak-anak, kamu telah membaca penjelasan tadi. Adakah kata yang belum kalian pahami? Ya, kalau ada, untuk memahami artinya silakan kalian boleh mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian silakan kalian boleh tuliskan hasilnya pada tabel seperti yang ada pada halaman 154. Nah, contoh kosakata baru yang Mem temukan dalam bacaan tadi, anak-anak seperti ini. Ada proses, embun, cuaca, suhu, dan uap. Nah, apa arti dari kosakata tersebut?
Contohnya proses. Proses itu artinya adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Sedangkan embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Cuaca artinya adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Lalu kemudian ada kata suhu. Suhu artinya suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Nah, ini ada kesalahan penulisan derajat ya, derajat panas benda. Kemudian ada kata uap. Uap artinya titik-titik dari benda cair di udara. Nah, anak-anak, itulah contoh 5 kosakata baru yang artinya ditemukan lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan kalian boleh menggunakan kata-kata itu dalam kalimat. Menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan cermat. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Di sini disediakan paragraf-paragraf yang acak anak-anak. Kita diminta untuk mengurutkan supaya menjadi cerita yang utuh atau yang urut. Nah, urutan yang pertama adalah yang sudah diberi nomor 1. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, kira-kira setelah ini paragraf mana ya yang cocok untuk urutan yang kedua? Nah, anak-anak, kalian boleh melihat kalimat terakhir, yaitu apakah kegunaan kapur barus? Kegunaan kapur barus itu ada di paragraf yang mana, anak-anak? Apakah yang ini yang pertama atau yang ini atau yang ini atau yang ini? Lihat dulu paragraf yang paling atas ini. Di sini dikatakan kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, ini menjelaskan kegunaan kapur barus, berarti menjadi urutan yang kedua. Urutan yang ketiga, keempat, kelima itu yang mana ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa kapur barus itu biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, setelah itu kira-kira apakah yang dibahas itu selanjutnya tentang kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis, atau peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis, atau apa yang terjadi pada kapur barus lama-kelamaan kapur barus akan mengecil? Nah, berarti urutan yang ketiga yang mana, anak-anak? Nah, yang ini, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, dari sini akan dijelaskan ke ini. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas ini disebut menyublim. Jadi ini urutan yang keempat, maka urutan yang terakhir adalah yang ini. Dijelaskan tentang peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, itu tadi urutan dari paragraf tersebut, anak-anak. Sekarang silakan kalian menuliskan kembali paragraf-paragraf ini sesuai nomor urutannya yang sudah benar.
Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya yang ada di subtema 3 ini anak-anak. Sekarang pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Di sini ada perubahan wujud benda dan artinya anak-anak. Yang pertama, mencair. Mencair itu perubahan wujud dari apa menjadi apa ya anak-anak? Ya, mencair itu dari padat menjadi cair. Maka kalau kita menarik garis hubungnya seperti ini. Ya. Lalu membeku. Membeku itu perubahan wujud dari apa menjadi apa anak-anak? Ya, dari cair menjadi padat. Garis hubungnya membeku seperti ini. Perubahan wujud cair menjadi padat. Kemudian menguap. Menguap itu perubahan wujud dari apa menjadi apa anak-anak? Contohnya seperti kita memasak air. Lama-kelamaan kalau kita tidak mematikan kompor, maka airnya akan habis. Nah, airnya kemana? Airnya menguap. Jadi menguap itu apa anak-anak? Menguap itu perubahan dari benda cair menjadi gas. Nah, jadi garisnya seperti ini ya. Sekarang mengembun. Nah, kalau mengembun contohnya ketika kita punya air es di gelas. Di luar gelas akan ada bintik-bintik air. Nah, itu bukan airnya yang tembus keluar gelas ya anak-anak. Tidak, bukan itu. Tetapi itu ada perubahan wujud benda. Namanya mengembun. Nah, apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, jadi garisnya seperti ini. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sekarang menyublim. Ingat kapur barus anak-anak? Mengapa kapur barus itu lama-kelamaan menjadi kecil? Itu karena ada peristiwa menyublim. Jadi menyublim itu berarti perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyusun laporan hasil pengamatan tentang perubahan wujud benda. Laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk bagan. Bagan merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka. Susunan kalimat harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran saat ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.